Salam Radio, bergerak maju bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali tentunya di acara kesayangan kita, yaitu acara Ngobras. Ngobrol bareng santai Salam Radio, dan salam penyejuk hati juga saya sampaikan kepada seluruh jamaah pendengar dan pemirsa Salam Radio dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita bertemu kembali di acara Ngobras, dan selalu kita ditemani, selalu ada narasumber tetap kita yang selalu memberikan wawasan keilmuan tentang keislaman kita, sehingga semakin bertambah ilmu kita, semakin paham ilmu kita dengan keislaman kita. Tentunya tidak asing lagi dan tidak salah lagi, yaitu beliau adalah yang selalu setia menemani kita di acara Ngobras, yaitu dengan Ustadz Dr. Andes Haji Didin Muhyiddin MA, yang biasa kita sebut dengan Kang Didin. Akan saya sapa dulu narasumber tetap kita. Assalamualaikum Kang Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada seluruh pemirsa, pendengar, jamaah Salam Radio. Semoga kita semua nantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Amin ya robbal alamin. Dan kita juga doakan juga ya pendengar dan pemirsa Salam Radio dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan narasumber tetap kita Kang Didin selalu diberi kesehatan sehingga bisa selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Jamaah pendengar dan pemirsa Salam Radio dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini narasumber tetap kita akan menyampaikan topik tentang 3 amalan yang tidak ditimbang di akhirat. Subhanallah, ternyata ada amalan yang ketika di akhirat itu tidak ditimbang lagi. Berarti itu amalan yang subhanallah yang sangat besar sekali pahalanya bagi kita ketika kita sampai di akhirat. Karena ternyata tidak ditimbang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah pendengar dan pemirsa Salam Radio dimanapun berada, tentunya penasaran ya, amalan apa sajakah yang ketika sampai di akhirat itu kok tidak ditimbang? Langsung saja kita boleh masuk gitu. Nah, mungkin untuk mengurangi penasaran kita dan jamaah juga semuanya, langsung untuk efisiensi waktu langsung saya serahkan kepada narasumber tetap kita Kang Didin untuk menyampaikan topiknya 3 amalan yang tidak ditimbang di akhirat. Silakan Kang Didin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi. Istimewanya amalan ini, pahalanya, sehingga tidak ada timbangan yang mampu menimbang amal tersebut. Artinya ini gelondongan, ini borongan, tanpa lewat pertimbangan atau lewat timbangan lagi. Begitu dahsyatnya amal ini,
Begitu istimewanya amal ini sehingga tidak ada timbangan yang bisa menimbang amal ini. Begitu dahsyatnya amal. Disebutkan thalathatu a'mal laisa laha mawazin yaumal qiyamah liidzomatiha. Ada 3 amalan yang tidak akan ada timbangannya nanti pada hari kiamat karena keagungan amal tersebut, karena keistimewaan amal tersebut, karena kedahsyatan amal tersebut, sehingga begitu beratnya, begitu dahsyatnya, begitu agungnya amal tersebut, sehingga tidak ada timbangan yang mampu menimbang amal tersebut. Para pemirsa, salam radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-afwu 'anil nas lam yuhdidil ajri. Yang pertama, amalan yang istimewa yang timbangannya nggak mampu menimbang adalah al-afwu 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menyakiti kita, yang pernah menzalimi kita. Tetapi walaupun ini pahit, walaupun ini tidak enak, kita sudah kadang tersakiti pemirsa. Kita sudah kadang terzalimi oleh orang itu. Tetapi wallahi demi Allah, kita mampu memaafkan kesalahan orang tersebut. Faman afa wa aslaha wa ajrahu 'ala Allah. Jadi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain ya akan dibalas oleh Allah, yaitu pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sesungguhnya dia, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, innahu la yuhibbudz zalimin. Para pemirsa salam radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, amalan yang tidak ada timbangan yang sanggup menimbang amal itu, saking dahsyatnya pahalanya, saking istimewanya, saking agungnya itu amalan itu, sehingga tidak ada timbangan yang mampu menimbang amal tersebut. Jadi yang pertama, wal afu 'anil nas, yang mampu kita memaafkan kesalahan orang lain yang pernah menzalimi kita, yang pernah menyakiti kita. Sebagaimana sahabat Ansor yang disebut oleh Rasulullah SAW 3 kali ketika mau ke masjid sudah wudhu, air wudhunya menempel di janggutnya, menetes. Kata Rasulullah, akan datang seorang calon penghuni surga. Yang datang dia juga, sahabat Ansor. Hari kedua, begitu juga Rasul mengatakan akan datang seorang calon penghuni surga. Yang datang orang itu tidak sampai 3 kali berturut-turut. Sehingga ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As Ibnu Umar radhiyallahu anhu, penasaran. Ya, beliau berpura-pura sedang ada masalah dengan orang tuanya, akan menginap. Dia ingin tahu apa sih rahasia amalan orang ini, sehingga Nabi Muhammad mengatakan 3 kali berturut-turut orang ini calon penghuni surga. Padahal performanya biasa saja, tampangnya biasa saja, wajahnya biasa saja, tidak kaya, bukan orang terhormat, orang sederhana. Tapi Rasul mengatakan 3 kali berturut-turut orang ini calon penghuni surga. Setelah 3 hari 3 malam, Ibnu Umar, beliau menginap di rumahnya sahabat Ansor ini, tidak ada yang istimewa. Kalau malam tidak pernah kelihatan bangun malam tahajud. Kalau siang tidak pernah setahun sunnah. Kemudian pas hari ketiga beliau pamit dan pulang. Ya, saya selama 3 hari ini tidak melihat sesuatu istimewa dari Anda, wahai sahabat Ansor. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan 3 kali berturut-turut engkau adalah calon penghuni surga? Kemudian sahabat Ansor itu menjawab, apa katanya? Wahai Ibnu Umar,
kamu sudah melihat bagaimana ibadahku, sholatku, saumku, dan sholat malam yang aku lakukan. Tetapi saya masih berusaha sekuat tenaga. Demi Allah, aku tidak pernah membiarkan malam lewat begitu saja, sementara pada malam itu masih tersimpan dalam hatiku hasad, dendam, dan perasaan benci terhadap orang lain. Hadis riwayat itu intinya. Artinya apa? Tak ada dendam, tak ada hasad, tak ada benci. Semua sebelum tidur dimaafkan oleh sahabat Nabi. Inilah rahasianya. Kenapa Rasulullah menyebutkan 3 kali calon penghuni surga. Yang kedua, amalan yang tidak ada timbangannya, begitu dahsyatnya, yaitu as-sabru, sabar, termasuk amal istimewa. Ya, lam yuhdidil ajri. Ya, amal istimewa yang juga tidak terbatas pahalanya. Para pemirsa salam radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirina ajruhum Ibu Sulasri. Sesungguhnya hanyalah Jam 8 baru mulai. Orang-orang yang bersabarlah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Jadi amalan yang dahsyat, amalan yang istimewa yang tidak ada timbangan yang sanggup menimbang amal tersebut adalah sabar. As-sabru an ta'ah. Sabar dalam taat kepada Allah. As-sabru anil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap gangguan-gangguan orang-orang yang tidak suka kepada kita, orang-orang yang menzolimi kita, orang-orang yang menggibahi kita. Ya sabar, sabar, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi amal yang kedua yang tidak ada timbangan yang sanggup menimbangnya, begitu dahsyat amalannya, begitu dahsyat pahalanya, begitu istimewa pahalanya, sehingga tidak ada timbangan yang mampu menimbang amal tersebut, yaitu yang kedua as-sabru, sabar yang menimpa kepada hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang tidak ada timbangannya di akhirat, artinya tak sanggup, ya, tidak ada timbangan yang mampu menimbang amal tersebut. Yang ketiga adalah yang sekarang sedang kita lakukan, yaitu as-saum, yaitu puasa. Sebagaimana hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam untuknya, kata Allah. Illa saum, kecuali saum, kecuali puasa. Fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Maksudnya apa? Pahalanya terserah Allah. Wa ana ajri. Ya, Allah langsung yang akan memberikan tanpa batas. Kenapa demikian para pemirsa salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau amalan lain masih mungkin riya. Kenapa kelihatan orang lain? Kalau sholat kelihatan orang lain. Apalagi infak zakat disebut disampaikan oleh pengurus masjid sekian-sekian dari Bapak Haji Anu. Haji yang nganter banyak. Kemudian umroh ada ratusan, pasti orang banyak yang tahu. Tetapi ketika saum, ketika puasa, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja dibuat-buat. Ada orang yang diduga kayaknya ini orang nggak puasa, karena seger banget, padahal dia sedang saum. Sementara ada orang yang berpura-pura jalannya dibuat-buat, seperti lemas, seperti sakit, pucat, dan sebagainya. Padahal dia tidak saum. Maka saum ini ibadah rahasia. Yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, amal
ya, pahala ibadah saum ini, puasa ini juga amalan yang istimewa, yang nanti di akhirat tidak ada timbangan yang mampu menimbangnya. Kenapa? Allah yang langsung akan memberikan rewardnya. Allah yang akan langsung memberikan pahalanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa yunadi munadi yaumul ba's, ya. Pada hari berbangkit nanti akan ada suara menyeru. Wa yunadi munadi yaumul ba's. Pada hari berbangkit nanti di hari kiamat ada penyeru, ada orang yang memanggil, ada suara memanggil. Apa suara itu? Ainal ladzina ajruhum 'alallah. Mana orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala? Fayuqabbalu sabiruna. Maka menyambutlah mereka, maka menghadaplah mereka yang pertama as-sabiruna, orang-orang yang sabar ketika di dunia ini. Yang kedua as-saimuna, mereka yang ahli saum, baik saum wajib maupun saum sunnah. Yang ketiga mereka menghadap Allah atas seruan mana orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah, maka menghadaplah wal afuna 'anin nas, yang mereka orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia ketika di dunia. Walaupun sepahit apapun, mereka mampu mengendalikan diri, nafsu, sehingga dia mampu meredam jiwa, meredam hati, dan mampu memaafkan kesalahan saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, subhanallah ya Kang Didin, ternyata tadi ada 3 amalan yang langsung ya tidak ditimbang lagi, pahalanya langsung subhanallah ya, yaitu memaafkan, sabar, saum. Nah, Kang Didin nih, sebelum saya ke jamaah, ada sedikit saya ini nih Kang. Nah, ketiga tersebut memang kan ada memaafkan, sabar, kemudian saum. Nah, biasanya itu kan selalu Allah itu pasti akan selalu menimbang dulu ya Kang ya, amalan pada hambanya tersebut ketika mencapai ke akhiratnya itu. Nah, kenapa sampai ini yang ketiga tersebut itu tidak sampai mencapai timbangannya gitu loh Kang? Langsung saja gitu Kang, tidak ditimbang lagi gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya Yaumul Mizan, hari timbangan amal. Jadi pada umumnya amal-amal manusia anak Adam itu semuanya akan ditimbang. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ditimbang antara amal baik dan amal buruknya. Kalau berat amal baiknya, ke surga dia. Kalau berat amal buruknya, dia ke neraka. Kalau 50-50, 50-50, itu namanya ashabul a'raf, sementara. Ya, 50 pahala, 50 dosa. Maka nanti Allah akan memutuskan, akan dilihat amal-amal yang lainnya. Tetapi umumnya adalah ditimbang. Tetapi ada 3 amalan, timbangannya ada, cuman timbangannya nggak sanggup menimbang amal yang ini, yang 3 ini. Kenapa? Dahsyatnya luar biasa amal itu. Kenapa dahsyat? Memaafkan itu memang nggak gampang, saudaraku. Para pemirsa Salam Radio, tidak gampang. Tidak semua orang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang ada malah dendam kesumat. Seumur hidup dia tidak memaafkan. Tetapi ada ibadur Rahman, ada hamba Allah disakiti, ya, zolimi, ya, dihina, dan seterusnya. Mestinya dia membalas, boleh membalas dengan balasannya setimpal. Itu agama kita menyuruh gitu. Membalas boleh, tetapi jika kalian memaafkan, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dahsyatnya memaafkan kesalahan orang lain, karena ini tidak semua orang bisa. Berat ini, ya. Gimana sih orang disakiti, kemudian dihina di depan umum, dilecehkan dan seterusnya, tiba-tiba dia memaafkan. Ini nggak semua orang bisa, para pemirsa. Tidak bisa semua orang. Makanya Allah sangat memberikan apresiasi kepada orang ini. Sehingga tidak ada timbangan yang mampu menimbang amal memaafkan orang lain. Termasuk sabar itu luar biasa. Tidak semua orang bisa sabar terhadap gangguan, terhadap musibah, terhadap ketaatan kepada Allah. Contohnya orang sudah berhijrah, sudah pindah dari ahli maksiat, kemudian dia hijrah menjadi ahli taat.
Itu nggak mudah itu. Banyak gangguan. Banyak orang supaya dia balik lagi ke tempat maksiat itu. Nah, dia bertahan. Dia bersabar. Insya Allah. Ini amalan yang istimewa yang tidak ada timbangan yang mampu menimbang amal tersebut. Dan yang ketiga, jelas. Saum ini adalah ibadah rahasia. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada riaknya. Susah untuk riak kalau saum, kalau puasa. Mau diapakan juga susah. Ya sempoyongan jalannya. Wah, puasanya mantep nih. Sering meludah. Hebat puasanya. Enggak jaminan sering meludah. Kemudian sempoyongan itu puasanya lebih utama, lebih afdol. Ya, tidak tahu. Yang tahu hanya Allah dengan yang bersangkutan. Itu Kalilis. Ya mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami ketiga amalan yang dahsyat, yang timbangannya nggak sanggup menimbang, saking besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Kang Didin. Mungkin ini sangat seru sekali kelihatannya pembahasan. Kebetulan ini juga masih di suasana Ramadan ya, Kang ya. Barangkali jamaah, pendengar dan pemirsa Salam Radio dimanapun berada, ingin sharing dengan Kang Didin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jakarta. Dengan siapa Ibu? Bu Yusra. Bu Yusra ya? Ya, ya baik. Silakan Bu. Iya, ini begini, misalkan kita sabar, tapi sebenarnya kita tahan amarah gitu. Apakah itu kita udah nggak mau balas, misalkan kan kalau kesal kan marah, cuman kita sabarin aja. Apakah itu termaksud orang bisa memaafkan, tapi kita nggak mau cari masalah gitu, cuma sabar aja, tapi sebenarnya sakit hati yang manusiawi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bu Yusra di Jakarta. Mungkin ada lagi yang ingin sharing dengan Kang Didin, disilahkan. Iya, Kang Didin. Memang sabar itu kan, kata orang, sabar itu ada ada batasnya kesabaran saya sebagai hambanya ya Kang ya. Nah ini Bu Yusra tadi menanyakan masalah sabar atau tahan amarahnya. Nah ini gimana nih Kang Didin nih? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita niat ingin memaafkan orang lain harus sepenuh hati. Tidak boleh separuh hati. Jadi dia memaafkan hanya sekedar kamuflase, ya sekedar gugur kewajiban, tapi hatinya tetap tidak memaafkan, itu tidak dibenarkan. Jadi ada dua. Jadi kalau ada istilah maghfirah, jadi Allah tuh mengampuni dosa hambanya. Yang kedua ada al-afu, memaafkan. Ini beda. Ya, kalau Allah mengampuni dengan maghfirahnya hambanya, itu ibaratnya kertas putih ditulis dengan tinta hitam, dengan pulpen, kemudian dia minta ampun istighfar kepada Allah, Allah ampuni. Nah itu ditipek, ditutup, tapi masih ada bekasnya. Itu maghfirah. Ya, dosanya Allah ampuni, tapi bekas-bekasnya masih ada. Nah, tetapi kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allahumma ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Ya, dan Engkau mencintai kemaafan. Ya Allah, maafkan hamba, ya Allah. Ketika Allah memberikan afu, memaafkan kepada hambanya, terutama di malam-malam ganjil, malam-malam 10 hari terakhir, ketika meraih Lailatul Qadar, kita baca sunnahnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika Allah memaafkan kita, afu dari Allah, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah, termasuk tidak ada bekasnya sama sekali, clear, seperti kertas putih lagi. Tapi kalau maghfirah, boleh jadi dosanya Allah ampuni, tapi masih ada bekas tip-nya kelihatan, ya, masih ada bekas tutupan-tutupan coret-coretan itu dihapus, ada kelihatannya bekas penghapusnya. Kalau pensil, ya, kalau pulpen tip-. Tapi ketika Allah mengampuni, memaafkan kesalahan, insyaallah ta'ala tidak ada bekasnya sama sekali, kembali seperti kertas putih. Dosa diampuni oleh Allah, kemudian tidak ada bekas. Begitupun kita kepada manusia. Kalau bisa, full kita memaafkan. Tidak ada syarat-syarat lain. Pokoknya ya Allah, saya sudah maafkan kesalahan si fulan, si Anu, sebutkan namanya. Lahir batin ya Allah. Tidak ada lagi tuntutan nanti dunia dan akhirat. Wallahi demi Allah ya Allah,
Mudah-mudahan si bulan ini diberikan kemuliaan, keberkahan olehmu. Dan saya sudah memaafkan lahir batin, walaupun dia tidak minta maaf kepada saya. Jadi lahir batin 100% dia memaafkan. Tidak ada lagi apa istilahnya catatan-catatan ya. Saya sih karena nggak enak aja sama warga, kira nanti saya ahli suka ribut, suka musuhan, makanya saya pura-pura aja nanya. Nah, itu nggak bisa. Harus sepenuh hati dalam memaafkan kesalahan orang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairun Pak Ustadz. Baik. Pak Yaki. Terima kasih Kang Didin. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Ibu Yusra di Jakarta. Saya silakan, barangkali masih ada yang ingin sharing dengan Kang Didin, disilahkan. Iya Kang Didin. Kalau melihat dari tadi yang topik yang disampaikan oleh Kang Didin, memang untuk memaafkan, poin yang pertama, memaafkan kesalahan orang. Biasanya itu adalah mungkin sangat berat ya Kang ya, apalagi kalau misalnya merasa dia itu memang sudah menzolimi kita. Biasanya itu agak berat, kadang-kadang suka saya berat untuk memaafkan kesalahannya dia. Gitu. Nah itu seperti itu Kang Didin. Nah, sambil menunggu di Kang Didin, mungkin yang ingin sharing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ani ya? Ya. Ya, baik. Silakan Bu Ani. Ya, ini Ustadz, misalnya kita pernah bermasalah dengan seseorang, terus kita memaafkan kesalahannya, tapi kita menjaga jarak, tidak seperti biasanya. Kalau bertemu hanya sekedar tegur sapa. Apa itu termasuk memaafkan setulusnya atau tidak? Karena kita menjaga jangan sampai terulang lagi. Jadi menjaga jarak lah dengan yang bersangkutan. Jadi hanya saya hello aja kalau ketemu juga ya Bu Ani. Ya. Ya. Seperti itu. Iya. Iya, sudah paham kan. Iya. Baik, barangkali mungkin ada lagi yang ingin share dengan Kang Didin? Ya, ada Elvira Gorontalo. Ya, silakan Bu Elvira. Ya. Tadi disampaikan bahwa nanti amalan kita itu ditimbang, ya, yang lebih berat, yang baik, kemudian ada yang lebih berat yang tidak baik, kemudian ada yang 50-50. Gimana caranya Pak Kang Didin kita bisa mengetahui bahwa timbangan kita itu 50-50? Apakah kita dengan kita mengetahui kita berbuat, atau gimana caranya untuk supaya bisa kita mengetahui hal itu? Makasih Kang Didin. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Elvira. Kang Didin silakan nih Kang Didin. Baik. Ibu Ani dan Ibu Elvira. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum kepada Ibu Ani ya, dan Ibu Elvira. Ya, Yang pertama Ibu Ani. Ya, bukti kita sudah memaafkan full 100%, lahir batin kembali normal seperti kertas putih yang tanpa bekas. Ya, dalam pergaulan biasa saja. Cuman kita berhati-hati ya dalam ucapan, dalam perilaku. Justru kalau kita sudah membuktikan memaafkan dia 100%, masih jaga jarak, ya, masih jaim, nah itu khawatir nanti ada timbul lagi benih-benih. Katanya sudah memaafkan dalam hati, tapi kok ketika sepertinya menjaga jarak sama saya, jadi nanti tersinggung lagi, muncul lagi permasalahan baru. Jadi yang idealnya, para pemirsa Salam Radio, idealnya jika kita sudah full memaafkan lahir batin kepada orang yang pernah menyakiti kita, menzolimi kita, kembali seperti al-afku, kertas putih. Itu parah lagi nanti Ibu. Jadi kan sudah full, sudah benar-benar kita memaafkan, ya sudah. Seperti Allah memaafkan kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seperti kertas putih. Tanpa dosa, tanpa noda, tanpa bekas. Begitu idealnya Ibu Ani. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Sudah memaafkan, ya sudah clear. 100% insya Allah. Jangan lagi ada sembunyi-sembunyi di hati, walaupun 0,01%, masih ada ganjelan. Hati-hati. Allah Maha tahu. Ya, mana yang tulus, mana yang separuh tulus, mana yang ya tulus-tulusan. Ya Allah Maha tahu.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari kemudian buat jadi pencerahan ya buat Bu Ani ya. Saya harus full ya Kang ya, harus 100% memaafkannya itu. Baik, yang kedua dari Ibu Elvira, Kang Didin. Bu Elvira menanyakan bagaimana kita tahu bahwa amal kita itu 50-50, 50 yang baik, 50 yang buruk. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Nanti di yaumil mizan. Di hari pertimbangan amal. Semua amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang 3 tadi. Kenapa? Tidak ada timbangan yang sanggup menimbang dahsyatnya pahala 3 amal yang tadi disebut di depan. Yang lain ditimbang oleh Allah. Nah, kapan kita tahunya? Nanti di yaumil kiamah ketika Allah menimbang dengan timbangan yang luar biasa. Ibu pemirsa Salam Radio, termasuk Ibu Elvira, jangan bayangkan timbangannya Allah, mizannya Allah sama dengan timbangannya tukang jeruk di pasar. Itu beda. Kita beli dukuh sekilo, beli jeruk sekilo di pasar, atau kita pakai timbangan kue yang pakai gas per. Bawa ke rumah, ditimbang ulang, itu nggak sampai sekilo, Ibu. Kadang 8 on, kadang 7 on. Itulah timbangan dunia. Masih ada wailul lil mutaffifin. Masih ada orang yang curang dalam timbangan. Itulah dunia. Tetapi nanti mizannya Allah, timbangannya Allah, kiloannya Allah nanti di akhirat itu benar-benar timbangan yang teliti, yang maha teliti. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan akan muncul dalam timbangan. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan, dosa akan muncul dalam timbangan. Itulah timbangan yang maha teliti dari yang maha teliti, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ternyata kebaikannya 50, keburukan 50, berarti 50-50. Ke surga enggak, ke neraka juga enggak. Maka untuk sementara orang yang 50-50 itu, yang amalnya 50, pahalanya dosanya 50, sementara dia akan ditempatkan namanya Ashabul A'raf. Di tengah-tengah antara surga dengan neraka. Nanti Allah akan putuskan. Allah akan lihat amal-amal sunnah yang lain. Apakah ada pemberatnya? Oh, ternyata ada. Ya, walaupun dia pahalanya 50, dosanya 50, tapi ini akhlaknya baik. Ya, kepada tetangga sering ngirim sayur, sering ngirim makanan, sering senyum merekah kepada tetangga sehingga orang senang. Nah, maka dilihat akhlak yang baik ini untuk pemberat timbangan nanti di yaumil kiamah. Maka perbanyaklah akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, syukur, sabar, insya Allah surga. Itulah akhlak Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Kang Didin, terima kasih nih pencerahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Atau Ibu Sulasti? Ibu Ramla. Singkat dan padat ya Bu Ramla. Monggo silakan. Dari amalan yang tidak ditimbang di akhirat, saya masuk pada amalan yang ketiga, yaitu saum, puasa. Puasa saat ini kita laksanakan pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaan kami, bagaimanakah hukum puasa atau samakah hukum puasa yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan dengan puasa yang kita bayar hutangnya pada bulan yang lain? Misalkan wanita yang sedang nifas, haid, atau orang yang sedang sakit yang tidak bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Demikian Kang Didin, mohon penjelasan. Baik, terima kasih Bu Ramla. Langsung saja Kang Didin mungkin ya, singkat terkait dengan waktu sudah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik kepada Ibu Ramlah ya. Saum itu ada 2 ya macamnya. Pertama saum wajib, saum fardu.
Saum wajib juga dibagi, ada saum Ramadan, ya. Yang kedua ada saum qadha. Itu wajib juga. Apa qadha itu? Pengganti ketika Ramadan ada halangan tadi. Nifas, bisa karena halangan datang bulan, ya, bisa karena sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Diganti 3 hari-hari berikutnya setelah Ramadan, ya. Itu wajib qadha itu. Yang ketiga ada puasa nazar. Wajib juga. Contoh, ya Allah, kalau nanti anak saya lulus dari perguruan tinggi, nanti saya insya Allah akan puasa, ya, 3 hari setiap bulan, itu Ayyamul Bid selama setahun umpamanya. Nah, itu janji itu. Namanya puasa nazar. Ketika anak lulus dari kuliah, apalagi cum laude, ya, mumtaz, murtafi. Nah, wajib dilakukan karena janji kepada Allah untuk saum, namanya saum nazar, ya. Tapi kalau nggak terbukti, nggak terlaksana, nggak usah bayar. Kenapa? Kan nggak lulus umpama itu, ya. Tapi umumnya insya Allah lulus. Nah, kita wajib bayar puasa nazar. Itu yang pertama yang wajib, ya. Yang kedua puasa saum sunnah. Macamnya banyak. Ada Isnan wal Khamis, Senin Kemis. Ada saum Arafah, ada saum Daud, ada Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15. Nah, itu semua namanya saum. Di sisi Allah sama. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Seluruh amal anak Adam untuknya kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajibi. Aku langsung yang akan membalasnya. Semau Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa batas. Ya, itu barangkali Bu Ramlah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, Didin, terima kasih. Kelihatannya kan kita sudah di penghujung waktu nih, Kang Didin. Mohon maaf. Mungkin apa satu lagi tuh yang tadi sudah jawab? Siapa? Bu Sulastri. Boleh Bu, mungkin agak singkat ya Bu, ya. Saya kasih waktu saya singkat. Silakan Bu. Dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Nah, itu siapa itu? Silakan. Siapa ini? Ustaz. Apa ini nih? Muhammad Alamin. Sulastri belum dibuka. Antum Muhammad ada di Muhammad Alamin. Muhammad Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, antum sebentar ya. Ya, saya singkatkan. Silakan. Ya, begini Kang Didin. Ada seseorang sebagai pendosa, dia melakukan dosa-dosa apa yang pernah dia lakukan pada saat dia muda. Akan tetapi sifat yang dia miliki, dia memiliki 3 sifat yang telah diuraikan tadi. Dia sebagai pemaaf, dia sabar, kemudian dia saum. Setelah dia sadar dari dosa-dosanya yang sudah dia perbuat, dia sudah sadar dengan segalanya, dan dia begitu bagusnya perlakuan pada akhir kehidupannya. Nah, kira-kira bagaimana dengan dosa-dosa besar yang sudah dia lakukan? Apakah 3 amalan ini bisa melenyapkan segala dosa-dosa yang sudah bisa menutupi tanpa harus dihisap lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kena di pertanyaannya, Bu Sulastri. Satu lagi, singkat. Silakan antum tadi sudah mau bertanya Muhammad Alamin ya. Silakan. Ya, gini Ustaz. Apa kita itu gimana hukumnya pas kita bulan puasa tahun sekarang, tapi kita kayak ada ujur kayak nggak puasa ya. Nanti kalau kita udah setahun itu nggak bisa nggak bisa untuk menambal gitu atau membayar itu, kalau udah ganti tahun, udah lama gitu, puluh-puluh tahun itu gimana Ustadz itu hukumnya? Kalau kita mau membayar itu apakah gimana itu hukumnya? Apakah boleh dengan menambal beberapa itu tadi Ustadz? Beberapa tahun, puluhan tahun kita baru bisa bayar itunya kan karena udah beda tahun. Nah itu kan saya masih bingung Ustadz. Iya. Apakah boleh? Ya, sudah ini ya. Sudah kena, maksudnya sudah paham pertanyaan. Silakan. Baik, jazakallah ya. Amin ya. Silakan Kang Didin, mungkin singkat ya Kang. Waktunya nih. Iya, waktunya sudah mudah-mudahan. Nanti kita sharing kembali ya Kang.
Silakan singkat dan padat, Kang. Padat ya. Yang pertama dari Ibu Sulastri. Ibu Sulastri ya. Dosa-dosa yang lalu, Kang. Ada pendosa tapi mengamalkan 3 tadi yang tak bisa ditimbang. Pertama maafkan orang, yang kedua sabar, yang ketiga saum. Ya. Apakah dosa besar yang pernah dilakukan selama hidupnya akan diampuni ketika dia minta ampun sama Allah, tobat kepada Allah, apalagi di akhir Ramadan ini dia berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah taala dosa orang ini sebesar apapun, sepenuh langit, sepenuh bumi, ya, sepenuh lautan, dengan dosa dia, asal Allah sudah afun, memaafkan, seperti kertas putih tanpa bekas. Insya Allah, asal benar tobatnya kepada Allah Subhanahu sepenuh hati. Insya Allah. Yang kedua, masalah hutang. Ada beberapa pendapat ulama, ya, ada ikhtilaf ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan kalau hutang tahun kemarin, tahun sekarang saum datang belum kebayar, maka nggak akan bisa diganti oleh puasa seberapapun banyaknya, ya. Karena dia melalaikan. Kalau ada unsur lalai, ntar aja, kan masih lama, ntar aja, ntar jadi pelantar, engke jadi bangke, nanti keburu mati. Kapan-kapan keburu pakai kain kapan. Maka jangan tunda-tunda kalau punya utang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan, oh boleh, kalau memang dia ada uzur, memang nggak mampu, tahun ini sudah masuk Ramadan, masih punya utang tahun lalu. Itu boleh, karena ada uzur. Terima kasih juga jamaah pendengar dan pemirsa Salam Radio dimanapun Anda berada yang sudah gabung di Ngobras di Salam Radio. Mari kita sama-sama tutup acara pada kesempatan kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Kelihatannya nih waktu juga yang membatasi kita sehingga banyak sekali yang ingin sharing datanya nih Kang Didin. Mungkin